Oke nih sekarang kita coba parkir ya. Ini Ngoji ini nggak ada pagi toh aku sendirian. Coba ini parkir. Bismillah mudah-mudahan bisa. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Rio Handoko Channel. Saat ini aku berada di poolnya PO Sumber Alam di Kutoarjo, Jawa Tengah. Rencananya hari ini aku mengikuti kursus Tirbis yang diselenggarakan oleh PO Sumber Alam melalui Pak Antoni. 18 April lalu atau sekitar sebulan yang lalu, tepatnya awal April lah, Pak Antoni itu membuka kelas kursus Tirbis untuk masyarakat umum. Jadi kapan lagi sih kita nyetir bis atau belajar nyetir bis tanpa harus menjadi awak bus itu sendiri. Nah, makanya aku bela-belain dari Semarang menuju ke Kutoarjo ini untuk mengikuti kursus Tirbis ini. Untuk tarifnya, tarif kursus Tirbisnya itu ada beberapa teman-teman. Jadi yang pertama yang paling murah itu kelas happy, dia itu 250.000. Terus yang kedua ada kelas umum, itu waktu belajarnya 10 jam, tarifnya 1 juta rupiah. Jadi kita rame-rame gitu kelas umum. Terus yang terakhir kelas privat itu juga 1 juta rupiah juga, waktu belajarnya cuma 7 jam. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri nanti mau yang ngambil yang mana. Kalau aku sih kebetulan ini berdua sama Mas Arkannya lagi di luar, jadi ngambil yang kelas umum. Jadi biar saling gantian nanti. Waktu belajarnya juga lebih lama. Nanti untuk informasinya teman-teman nanti bisa saya kolom deskripsi, nanti aku kasih di deskripsi aja nomor telepon adminnya. Nanti bisa janjian dan booking. Penasaran seperti apa teman-teman metode pembelajarannya sampai prakteknya nanti, teori dan prakteknya nanti, aku sendiri juga belum tahu. Ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan di like kalau teman-teman suka. Oke, ikuti terus videoku hari ini. Selamat menonton. Yang ini menuju ke ininya dulu teman-teman, ke mana? Ke kantornya dulu. Sepertinya technical meeting ya. Jadi kalau yang umum itu dia harus 2 hari berarti Pak ya? Kalau yang umum 2 hari. 2 hari. Karena kan 10 jam. 10 jam. 10 jam. Jadi kalau apa namanya? Stifel bis kan satu kan capek lumayan sekali, ya. Berarti ini privat aja, teman-teman. Iya. Harganya 1,50 ya, Pak? Ya, kalau privat. Selisihnya jadi 50.000 per bis. Jadi waktu belajarnya 7 jam, 30 menit teori dan nanti baru praktek ya, Pak ya? Iya, baru praktek. Oke, siap. Praktek syaratnya SIM A ya Pak ya? SIM A dan SIM A. sudah harus bisa mengemudi ya? Minimal SIM A. Minimal SIM A ya? Jadi kan SIM A itu menunjukkan bahwasanya peserta itu sudah menguasai mobil. Menguasai mobil seenggaknya, oke, siap. Terus untuk apa namanya pelatihan dasar itu kan kita ada tahap-tahap. Jadi nanti di. Siap, terima kasih Pak. Iya. Kayak gitu teman-teman, sudah bayar. Kalau kelas happy itu pribon Pak? Kelas happy itu 1 jamnya 250. Ya sifatnya hanya pengenalan aja. Jadi gitu. tidak mendetail mempelajari. Berarti itu fleksibel gitu maksudnya apa pribon? Ya istilahnya seperti apa ya? Kita nggak kasih harus materi-materi yang itu. Berarti cuman ya udah jalan gitu. Iya jalan gitu.
Minimal 1 jam, berarti 2 jam gitu boleh berarti? Boleh, boleh 2 jam. Tapi tetap harus pesan dulu Pak ya? Iya, Kalorinya bebas nggak sih Pak? Dan itu hanya di sirkuit tok loh, kita nggak keluar. Nggak keluar ya, berarti hanya kalau yang privat dan umum itu jalan raya Pak? Jalan raya, itu ada materi jalan rayanya, pengenalan dalam jalan raya. Oke, jadi itu bedanya teman-teman, ada yang umum, privat dan happy tadi sudah dijelaskan. Dengan Pak Sinten nih? Saya Yulianto. Pak Yuli, oke. Iya. Siap, matur Pak. Oh ya, ini kwitansinya. Ya, ini masuk kelas driving lesson. Jadi teori dulu teman-teman, sebelum praktek. Katanya sih 30 menitan. Ya. Si Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk istilahnya hanya pengenalan dasar, pengetahuan dasar tentang pengenalan, penguasaan dan pengelolaan. Untuk yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan itu jenis kendaraan yang akan kita pakai, pengenalan tentang jenis kendaraan dan spesifikasi. Sekarang pengenalan instrumen dasar, jadi panel-panelnya ya. Jadi bis yang kita pakai ini Hino, teman-teman. Hino RK 8R260 tadi itu dari Pak instruktur tadi. Sambil nunggu, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu teman-teman, biar aku semakin bersemangat dalam informasi. Semoga semakin menghibur. Yang paling penting lah, yang paling utama itu kan daily inspection. Jadi kita itu melakukan istilahnya tindakan pemeriksaan harian. Jadi kita periksa dulu sebelum melakukan trip atau perjalanan, ya kan? Jadi yang pertama kita lihat untuk depan, ya kan? Kita lihat depan, pastikan untuk lampu-lampu dan lain sebagainya itu cukup. Tidak ada cacat, tidak ada apa. Ya. Untuk ban depan, ya, ban depan itu tekanan angin itu yang direkomendasikan ke kita itu 90 tekanannya, ya 90 PSI. Ya. Terus untuk mur baut ini juga harus kita periksa. Tekanannya itu 100 sampai 110. Oh, 100 sampai 100 untuk belakang ya, perbannya berarti ya? Perbannya berarti Pak? Perbannya. Perbannya kalau depan tadi 90. Ban belakangnya kan double kan teman-teman? Nah kalau belakang itu 100 sampai 110. Oh, iya. Nah, yang pertama kita kontrol itu klemnya dulu. Ini klem aki 1, 2, 3, 4. Ini jangan sampai. Nah ini jangan sampai. Nah ini kan kenceng. Nah ini jangan sampai yang namanya sedikit aja klik itu harus dikencengin, nggak boleh. Ya karena apa? Karena bisa konslet. Sekarang kita ke belakang. Air ini. Yang pertama Pak Gito ditunjukin ya. Pak Gito untuk yang pertama ini oli. Olinya lihat dulu. Lihat dulu. Ini panjang. Ini kalau sampai atas ini kan ini ada titiknya di sini. Kalau titiknya di sini udah penuh, ya ini berarti cukup. Kalau di sini ini kurang. Kalau di sini paling enggak 4 liter kalau di sini. Ini 2 liter di sini. Ini udah cukup. Paling minimnya berarti yang ini. Ya, ini titik ini. Ini minim. Jadi nggak boleh sampai nyentuh itu berarti. Nggak boleh. Kalau sampai sini udah panas kan. Ini mesinnya. Jadi kapasitas olinya tuh berapa ya Pak? 16 liter. 16 liter. Ya. Oh, Hino RK 16 liter teman-teman. 16 liter. Kalau Mercy 18 liter. Kalau Hino 16, kalau Mercy 18. Semua tipe. Iya. Enggak mesti Pak nggih. Semua tipe ya? Semua tipe iya. tipe kayak gitu. Iya. Hino 16, iya. Mercy 18. Iya. Radiatornya sini. Iya. Kalau jangan penuh-penuh kalau udah dilihat. Kalau pakai tangan ini juga cukup. Oh. Ini Ini jangan yang bagus itu pas sesuai ini loh. Kan di situ ada
petunjuknya full. Di sini full. Oh, sesuai Ya, takaran. itu full. Nah, pas full. Jangan sampai Jangan lebih, sampai kalau atas. sampai penuh, dia nggak akan sirkulasi airnya. Oh. Malah nanti mesinnya panas. Ya nggak ada udara sih. Nggak ada udara Ya. untuk sirkulasi. Oke? Sudah Terus jelas? ini Terus yang kedua, fanbelnya. fanbel. Oke, Fanbelnya. Ya. Dipegang Mas, dipegang. Jenengan Kalau pegang. dipegang, kalau ada yang retak, yang pecah gitu, ya harus minta ganti sama Dipegang harus aja diganti. semua. Pegang. Nah, itu kekencangannya kayak gitu. Ini udah disesuaikan. Jadi setel. Iya, Udah, udah udah setel. disesuaikan dengan standar. Oh. Jadi kekencangannya seperti itu ya Mas ya. Oke. Tadi udah Kalau dipegang. dikendor Semua. harus kencangin dulu kalau mau jalan. Nah, kalau ini lebih kendor dari ini, berarti harus dikencangi dulu. Kalau Seperti dia kendor efeknya apa, Pak? Wah, nanti Ya, bisa lepas. Lepas ya. Iya. Oh. Kalau nggak lepas ya Nah, ininya kalau enggak retak-retak rusak. ininya retak. Ininya. Nah, ini kalau udah jenengan lihat, kok ada retak-retak atau apa, itu harus segera diganti. Jangan dipaksa buat jalan karena nanti bisa patah. Iya. Oke. Iya, gitu. Iya. Item cek keempat, filter udara. Filter udara. Ya, ini filter udara. Supaya dengan. Nah, ini deh. Gede ya? Ya, ini filter udara. Lah, Gede banget ternyata. filter udara ini kalau sampai kotor, istilahnya tidak terawat ataupun kotor, nanti pengaruhnya itu di pada tenaga. Power dari mesin itu tidak maksimal. Tangki angin itu ada dua lokasi ya. Kalau yang di belakang berapa tangki ya Pak Gito? Apa ya? Dua. Oh, dua ya. Nah, fungsinya tangki angin itu kan untuk macam-macam, untuk Rem untuk terus kayak kopling itu kan kalau Angin. RK260 itu kan menggunakan sistemnya itu kan hidrolik koplingnya loh. Tapi dia juga sistemnya itu hidrolik tapi menggunakan booster udara. Jadi terus remnya juga pakai udara. Mutlak ya pakai udara. Nah, makanya apa? Makanya udara itu sangat penting. Lah, udara itu dihasilkan dari mana? Ya dari mesin disalurkan ke tangki-tangki tadi. Nah, terus tangki-tangki ini itu punya kelemahan, Mas. Kelemahannya apa? Pada saat dipakai, ya misal dari Kutoarjo sampai Jakarta, itu pasti akan ada embun. Soalnya Di penuh. dalam. Penuh. Karena penuh. Ya, karena ini mobil kan jalan terus, ini mesinnya otomatis Mesin kan dia- ngisi terus. mesin ngisi terus. Anginnya. Nah, ngisi terus sih memang dia ada pembuangan otomatis. Kalau dia udah penuh nanti akan bunyi cis, gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan di itu bisa, nanti juga tahu. Nah, ini pengaitnya ini. Nah, dia nggak keluar air karena indikatornya ya. Gitu ya. Jadi pastikan kalau mau membuang air itu indikator di Angka 9. indikator udara ya, itu harus di angka 9. Ini tutup aja, Pak? Iya, tutup. Ya, boleh tutup, boleh, buka boleh. Ini ya, Ini kalau- sebelum apa Sebelum namanya? mau ngoperasikan mobil, Operasikan mobil. ini harus duduk. Itu udah duduk yang benar. Ini harus dilihat dulu Nanti ya. panel-panelnya ini. Ini indikator nanti Pak Gito Ya, ya. jelaskan ya. Ini indikator ini, yang pertama ini yang kita ambil sebelah kanan dulu ya. Ini speedometer mungkin tidak asing lagi lah ya. Untuk speed, nah ya, kecepatan. Terus ini yang namanya RPM. Kita bergeser ke kiri, nomor 2 ini RPM. RPM itu makanya RK260 itu artinya, saya kasih tahu, arti dari R260 itu mesin itu mampu mengeluarkan tenaga 260 horsepower di RPM 2500. Oh. Ya.
Maksimalnya di situ ya? Ya, betul. Di 2500. Di 2500. Terus kita langsung ke kiri lagi. Ini ada temperatur. Temperatur ini juga sangat sangat sensitif. Jadi nggak boleh sampai ke merah ya. Jadi kalau ya? Temperatur ini sampai ibaratnya sampai ke ini aja strip kuning yang paling atas, jenengan harus berhenti dulu. Diperiksa apa yang ada yang salah atau apa itu ya. Radiatornya biasa bermasalah. Betul, ada radiator yang itu atau oli mesinnya fan belt lepas kan sehingga fan belt penghubung biasanya kan lepas itu. Nah, akhirnya kan kipasnya nggak muter radiator. Nah, itu satu. Ya sebelah kiri lagi ini bawahnya solar BBM ya. BBM lah, ini atasnya itu baru indikator udara angin. Tadi itu ya. Ya. Ini rekomendasinya harus 9. Ya. Oke. Di angka 9. Kalau sampai ini kok istilahnya di bawah. Tahu-tahu kok turun sampai 6, jenengan juga harus berhenti. Kalau nggak berhenti sendiri udah. Kalau enggak juga berhenti sendiri ya. Soalnya ini itunya udah nggak berfungsi, kampasnya itu megar, jadi ngancing istilahnya. Jadi akan ngancing. Ya. Cara ngefrikan itu ya gini. Ini dibawain dulu, set. Terus ini tarik pakai ini. Jari 2 ini. Oke. Lah kalau mau ngancing cuman cukup di bawain aja. Cuman kalau untuk bebasin, bawain dikit, bawain mentok, ini tarik. Ye. Paham, Je? Jadi kalau ke bawah itu aktif, ke atas itu non aktif. Iya. Oke. Kalau ke atas berarti free. Free. Ya, buat jalan ke atasin dulu ya. Gitu. 7 mundur. Ya. Yang coba Pak kita dikopling. Untuk satu ini sekali ya. Ya. Jadi mentok ke kiri, terus ini satu. Ya, ini terus 2 nggih. Itulah. Terus selanjutnya tahu ya. Dicari ya. Oke, pokoknya satunya lain-lain. Jadi ke kiri dikit mentok, tapi jangan sampai melompat. Iya. Nah, kalau yang melompat gini, nah ini mundur R. Nah, nanti kerasa nanti. Jadi ini tek 1. Nah, kalau tek, nah kan jadi kan 2 tek ke sini ini mundur. Makanya sering hati-hati kalau untuk RK R260 itu kadang-kadang karena kalau yang biasanya yang masih baru itulah ya, itu biasanya ini nggak kelihatan, ini nggak kerasa ini. Sininya kementoken, taunya mundur. Oke, tadi udah pengenalan instrumen, panel-panel dan pedal teman-teman. Sekarang kita ke sirkuit. Pembelajarannya cukup lengkap dan mudah dimengerti ya teman-teman. Jadi sebelum jalankan bis, jadi cek ban, angin, lalu filter udara, terus kelistrikan dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke sirkuit teman-teman. Kayaknya pakai bis ini nih, salah satu dari ini, yang ini atau yang sebelahnya. Jadi Mas Arkan nanti sendiri, saya sendiri. Ikuti terus teman-teman. Jadi kita langsung belajar aja teman-teman. 1404 DV bisnya kayak gini, Hino ARK. Oke, kita masuk aja langsung. Bismillah. Isi bahan bakar dulu ya. Iya, enggak. Ini kalau mau ngoperasikan kalau di tempat tes di perusahaan di mana aja harus pakai gigi 1 dulu. Gigi 1 nih. Ya. Kecuali udah di Pantura, udah jalan sendiri ya pakai 2. Soalnya kalau peraturan perusahaan itu harus pakai 1. Ya. Enggak di sini apa enggak di tempat PO lain, perusahaan lain juga. Ini langsung ke sirkuit SAC ya, Pak ya? Iya. Oke. Isi bahan bakar dulu. Iya, nanti dari garasi langsung ke mana? SAC teman-teman. Isi BBM dulu tapi. Ini menuju ke SAC, sirkuitnya PO Sumber Alam teman-teman.
Jadi biar lebih safety. Jadi mengemudi pertamanya di sirkuit dulu ya Pak ya? Iya. Baru nanti ke Demdes kalau udah lancar. Kalau belum lancar ya nggak boleh. Makanya harus lancar dulu. Oke, terus teman-teman sambil nunggu di subscribe dulu deh. Saran dulu di subscribe dulu. Sama di like kalau suka. Sini. Jadi untuk privat ini memang benar-benar sendirian. Teman-teman tuh nggak ada orang tuh. Sendirian. Nanti ikutin ini ya, setting. Oke. Coba satu maju. Maju. Pas banget. Ya, sekarang dua. Pelan berhenti dulu. Ngapalin persneling. Salah. Nah, terus lagi jangan jalan dulu. 3 masuk. 3. Nah, oke. Laju mundur lurus 4. Oke, 5. Oke, 6. Ya, ini tapi kurang pas ya, nggak apa-apa ya. Satu dulu coba. Oke, sudah maju pelan. Ya. Fokus ke depan ya Mas. Dua. Ke kiri dulu sedikit. Oke, udah. Oke, terus lurus. Hemat Mas. Gigi panas. Gigi Pak. Ya. Oke, gas. Turun sekali Pak. Nah, Turun sekali. kiri. Nah, rem. Masuk dua giginya. Lawan arah sih. Simpangan. Oke teman-teman, ini lagi muter di SAC. Jadi sebelum kita turun ke Jalan Denos, sebelum ke Jalan Raya, kita muter dulu di SAC, di sirkuitnya Sumber Alam. Nah, ini kita lagi muter. Yang rekam Mas Arkan. Masuk ketiganya tuh kenapa susah ya? Di situ juga sama. Iya. Wah. Stok Mas. Benar nggak?
Jadi bis ini menggunakan sasis Hino RK R260 teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi di awal ya. Jadi bis ini masih bersuspensi konvensional atau fairground, jadi masih ada kondisi. Beda kalau udah bersuspensi udara. Di sini ada engine brake, terus sneleng, dan lain-lain seperti yang dijelasin Pak Gito tadi. Itu ada temannya yang lain. Coba dari luar mas. Oke. Oke nih sekarang kita coba parkir ya. Ini Ngoji ini nggak ada Pak Gito, aku sendirian. Coba ini parkir. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil teman-teman. Oke. Oke, ini kita istirahat dulu teman-teman. Sekarang jam 12. Dikasih waktu istirahat 1 jam. Nanti setelah ini kita lanjut ke Jalan Dendels. Langsung ke jalan raya nih kalau nggak salah ini. Oke, ikuti terus videonya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Oke, selamat menonton. Oke mesti. Ya toh? Ya. Biasanya bayar 1.000 numpaknya Brio ini numpaknya. Ini banyak orang. Brio itu piro ini? Apa? Yang rebutan warisan. Oh. Konten itu paling seneng itu. Aku pertama dulu ya itu sing yuk tutupi warungnya. Iya. Lagi yo apik banget. Satu ngevlog, Mas. Ternyata setelah jam istirahat, setelah jam 1, kita itu dilepas sendiri tanpa instruktur ya, atau tanpa Pak Gito. Jadi ini kita benar-benar sendiri ini. Sendiri ini nggak ada orang. Jadi kesannya bahwa Hino itu ternyata ya kayak bawa mobil kecil, cuman ini versi gedenya. Yang membedakan adalah haluannya, terus feelingnya ya terutama. Cuman kalau apa namanya panel-panel itu nggak beda jauh kok sama mobil-mobil Jepang yang kecil-kecil. Nah itu pada latihan itu. Untuk harga ternyata itu ada 3 kelas tadi yang aku sebut tadi teman-teman. Kelas privat, kelas happy dan kelas umum. Nah ini aku jadinya ngambil yang kelas privat. Harganya 1.050.000 itu karena ngambil 7 jam teman-teman. Karena kalau kelas umum itu harus 2 hari. Jadi kan 10 jam itu. Jadi harus 2 hari, 5 jam. Kalau kelas privat itu kita bisa langsung habisin dalam waktu 1 hari.
Oke, sekarang jam 1:10, jam 2:10 teman-teman. Ini ke Dendels ya Pak? Ya. Ke Dendels untuk turun langsung ke jalan raya. Jadi ini kurang lebih udah berapa jam ya? Sekitar 4 jam ya Pak, berarti udah ya? Kurang lebih nanti selesai kurang lebih jam 4, jam 5-an ya. Jam 4-an lah selesai. Lumayan seru sih teman-teman. Ini karena pengalaman nggak lupa kan. Jadi kita ibarat kata nyari pengalaman. Belum tentu di luar sana ada gitu loh. Ada dan boleh gitu. Ini udah ada, boleh, resmi dari PO, nggak nyolong-nyolong, nggak nyalai kru. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau nyoba nanti langsung kontak adminnya aja, nanti kasih nomornya di kolom deskripsi. Atau bisa juga cek di YouTube-nya Sumber Alam ID deh. Itu nanti keluar nomor telepon untuk kursusnya. Jos. Menuju ke Jalan Dendels. Mantap. Narkotik jos. Nyenang. Pak Gito. Sehat selalu Pak Gito. Alhamdulillah sehat. Gito ini terkenal teman-teman. Jadi beliau ini instruktur yang salah satu instrukturnya Sumber Alam yang jos. Sabar, murah senyum, juara pokoknya Pak Gito. Masuk Pak Gito. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di pertigaan Jalan Dendels. Jadi di sesi kedua ini yang setelah istirahat, kita latihannya di Jalan Dendels langsung, di jalan raya langsung. Nah penasaran nih seperti apa? Jawa gitu, kita langsung ke jalan raya langsung. Bismillah. Oke teman-teman, ini lagi di Jalan Dendels. Ini dia jadi temenin Pak Gito, kita langsung terjun langsung ke Dendels. Jadi di sesi kedua ini kita terjun langsung di jalan raya. Jadi nggak cuma di sirkuit aja, nggak cuma teori aja. Di Sumber Alam ini dia lengkap. Apa yang dikursusin itu lengkap. Jadi mulai dari mentornya yang berpengalaman, lalu ilmu yang didapat juga nggak main-main ini. Ini langsung ibarat kata kita langsung terjun di jalan bisa. Ya, tentu kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena di Dendels ini kebetulan jalannya sepi. Iya, kita jalan 40 aja. Ini tadi kita udah putar balik yang di dekat Jogja tadi, terus ini kembali ke arah Kutoarjo ya Pak ya? Berarti ya? Masih putar lagi, belum habis waktunya. Oh jos. Masih sampai jauh lagi ya. Jadi feel ngemudi bis itu ternyata nggak beda jauh sama mobil kecil, cuman haluan, terus moodnya juga beda, enaknya bener-bener kayak jadi driver bis malam. Tahun ini jangan. Sekarang katanya harus ngapain? Wah, mantap Ya. Banyak penggemarnya kalau Mas Roy udah jadi supir bis. Soalnya santai, slow. Oke teman-teman, pas jam 4:04 ini barusan landing di garasinya PO Sumber Alam lagi di Kutoarjo. Ini Pak Gito lagi markirin bisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman. Jangan lupa like jika Anda teman-teman suka, share silahkan apabila memang diperlukan. Semoga video ini semakin menambah wawasan teman-teman, ya sedikit-sedikit menambah lah. Semoga video ini juga informatif dan berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Gito. Sami-sami. Jadi kalau udah jadi nanti dihubungi, nanti jenengan terima surat keterangan bahwa saya jenengan pernah Belajar di Oke. sini untuk kategori bis. Oke. Juga mendapatkan istilahnya Sertifikat dan modul ya berarti. Iya, modul. Bukan sertifikat tapi surat Oh, keterangan. ya sorry, Nah, ya, surat keterangan. Kalau sertifikat itu nanti kalau Formal. sudah jadi driver terus mengikuti pelatihan apa lah itu mungkin. Matur nuwun Pak, Ye, sudah sami-sami. diberi ilmu. Ye. Pamit riyen langsung Dan juga Semarang terima niki. kasih sekali. Nggih. Atas Matur nuwun Pak. Nggih. Nggih.